Bab 1919. Mo Lingzi membungkuk dan membawa Chen Ye menuju kampung halaman Kaisar Iblis. Hati-hati. Ketika keduanya datang ke gerbang kampung halaman Kaisar Iblis, Iblis memandang binatang itu dan berkata dengan marah, "Jaga tempat ini dan jangan biarkan siapapun masuk. Juga, kamu tidak boleh menyakiti beberapa orang yang hadir. Kalau tidak, hukum." "Ya." Binatang hantu itu tiba-tiba berkata dengan hormat. Mo Lingzi menatap Yin Che, Bai Zentang, dan Long Yitian lagi, dan menangkupkan tangan mereka, "Kalian tunggu di sini sebentar." Segera, kedua sosok itu menghilang dari pandangan semua orang. Yin Che, Bai Zentang, dan Long Yitian saling memandang, dan semuanya pulih dari keterkejutan mereka. Long Yitian mengelus jenggotnya dan berkata kepada Bai Zentang, "Muridmu luar biasa." Bai Zentang tidak berbicara. Meskipun dia tidak tahu mengapa Mo Lingzi seperti ini, dia samar-samar bisa menangkap beberapa tebakan. Jika sebelumnya, dia pasti akan pamer di depan mereka berdua. Tapi sekarang, dia hanya menghela nafas dalam-dalam. Chen Ye dikaitkan dengan orang itu, saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Pada saat ini, Yin Ming berlari, memandang Yin Che dan yang lainnya dan berkata, Kakek Long, Kakek Bai, maafkan aku, Minger tidak berbakti. Jadi kamu khawatir." Yin Che, seorang pria kuat di benua Lingwu, pada saat ini, air mata muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara hangat, "Minger, tidak apa-apa, kakek, aku akan membawamu kembali ke Sekte Suanyu dengan benar." "Jauh." Yin Ming tersenyum dan tiba-tiba menatap Xia Ruoxue, "Kamu seharusnya Sister Ruoxue." Xia Ruoxue mengangguk. Tiba-tiba, Yin Ming mengulurkan tangannya dan melepas topeng di wajahnya. Embusan angin bertiup, dengan beberapa kelopak yang muncul entah dari mana. Yang menarik perhatiannya adalah wajah yang sangat cantik. Setiap titik, setiap inci dari wajah itu, tampaknya merupakan mahakarya dari keahlian yang telah menyatukan semua surga dan dunia, dan telah menghabiskan seluruh hidup mereka dengan hati-hati untuk membuatnya. Terhadap wajah ini, Xia Ruoxue juga tersenyum, matanya yang dingin dipenuhi dengan nafas suci. Ya, itu suci. Temperamen Xia Ruoxue di depannya tampaknya telah melampaui level manusia. Mereka berdua berdiri di sana seperti lukisan. Yin Ming menjulurkan lidahnya, "Saudari Ruoxue, Anda sangat cantik. Saya sering mendengar Saudara Ye menyebut Anda." Menurut pendapat Yin Ming, dia ingin mengikuti Chen Ye, dan hubungan antara Xia Ruoxue dan Chen Ye, pihak lain secara alami dapat melihat wajahnya. Ini dia pernyataannya. Setelah mengatakan itu, Yin Ming melihat ke kampung halaman Kaisar Iblis dan bergumam, "Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan Saudara Ye di dalam." Begitu kata-kata ini keluar, mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh ke arah Istana Bobrok. Mereka penasaran, tetapi ditakdirkan, itu hanya akan menjadi rahasia di dalam. Kampung halaman Iblis. Chen Ye dan Mo Lingzi masuk ke dalam. Kontrol mata iblis telah hilang, dan Chen Ye telah pulih seperti sebelumnya. Yang mengejutkan Chen Ye adalah bagian dalam dan luarnya tidak cocok. Sangat sederhana. Bahkan sedikit biasa. Mata iblis berkata di lautan kesadaran Chen Ye, "Tempat ini hanyalah tempat di mana saya melewati Mo Lingzi 10.000 tahun yang lalu, tetapi saya tidak berharap Mo Lingzi menyimpan semuanya. Saya tidak memiliki kampung halaman, jadi saya adalah salah satu dari sedikit orang dalam hidup ini." Chen Ye sedikit bingung, "Apakah kamu tidak punya anak perempuan?" Mendengar kalimat ini, mata iblis menggelengkan kepalanya, "Masalah ini akan dibahas nanti. Kamu ambil monumen reinkarnasi itu dulu." Chen Ye mengangguk, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mata iblis, kotak apa yang kamu dapatkan di ranah rahasia kompetisi besar naga?" "Saya pikir itu adalah batu nisan reinkarnasi sebelumnya." Mata iblis berkata dengan ringan, "Benda itu, belum waktunya untuk membukanya. Apakah kamu masih ingat bahwa seorang gadis kecil memberimu cincin penyimpanan di pulau itu, dan aku bertarung dengan pria kotak pedang pada waktu itu?" Chen Ye mengangguk, "Ingat." Mata iblis berkata lagi, "Sekarang, ada satu hal yang tersisa." "Apa?" Chen Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, mata iblis tidak melanjutkan pembicaraan, tetapi mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Ambil monumen reinkarnasimu dulu." Chen Ye kembali ke akal sehatnya, melihat iblis di sampingnya dan berkata, "Bisakah kamu mendapatkan monumen reinkarnasi di kerajaan Tuhan?" Mo Lingzi mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, "Kaisar Iblis,
saya mendengar bahwa monumen misterius reinkarnasi memiliki efek kebangkitan yang ajaib, dan saya hanya ingin menggunakan benda ini untuk membangkitkan Anda. Baru kemudian saya mengetahui bahwa jiwa dan tubuh Kaisar Iblis telah menghilang, bahkan jika ada monumen reinkarnasi, tidak mungkin, saya akan menyembunyikan monumen reinkarnasi di sini, dan dengan mengorbankan darah dan kehidupan, saya akan lindungi di sini selamanya. Kaisar Iblis. Saya pikir hidup ini hanyalah keputusasaan, saya tidak pernah berharap Kaisar Iblis akan kembali. Kaisar Iblis, apakah kamu mencuri tubuh pemuda ini? Chen Ye memutar matanya ke arah Kaisar Iblis dan menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa menjelaskan masalah ini dengan jelas, Anda membawa saya untuk menemukan monumen reinkarnasi itu. Ya, kata Mo Lingzi. Segera, Chen Ye datang ke aula utama. Di aula utama, ada patung perkasa dengan energi iblis. Ketika Chen Ye meliriknya sendirian, dia merasakan otoritas dan ketakutan tertinggi. Mungkinkah patung ini adalah bentuk sebenarnya dari mata iblis? Di depan patung, ada loh batu kuno. Rune yang tidak jelas terukir di tablet batu. Sangat misterius. Dan saat Chen Ye muncul, tablet batu itu benar-benar memancarkan cahaya warna-warni yang cerah. Selain itu, seluruh aula utama dipenuhi dengan ki asli. Bahkan iblis sedikit tercengang. Monumen mendalam reinkarnasi ini telah berdiri di sini selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan tidak pernah bergerak. Mengapa ada perubahan hari ini? Pada saat ini, alis Chen Ye melonjak, dan sosok yang kuat tergantung di udara, dan dia menginstruksikan Mo Lingzi, keluar dulu. Jaga gerbang aula utama, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Tidak peduli siapa itu, jika ada yang berani menerobos, bunuh. Melihat sosok yang kuat ini, Mo Lingzi sepenuhnya menentukan identitas Chen Ye, dan wajahnya merah, ya, Kaisar Iblis. Ketika pintu ditutup, hanya Chen Ye dan Kaisar Iblis yang tersisa di seluruh ruangan, serta monumen reinkarnasi yang cerah. Pada saat ini, tubuh Chen Ye ditutupi dengan semburan bintang, dan darah di tubuhnya tampak terbakar. Chen Ye tidak sabar untuk segera memperbaiki monumen reinkarnasi ini. Aktifkan garis keturunan pertama. Kaisar Iblis merasakan sesuatu dan berkata, apakah kamu yakin kamu sedang memperbaiki sekarang? Monumen mendalam reinkarnasi adalah objek suci. Setelah disempurnakan, itu akan memicu visi yang sangat kuat, dan orang-orang dari kerajaan Tuhan akan datang. Kau dan aku sama-sama akan mati. Dan, meskipun kamu memiliki darah reinkarnasi, monumen misterius reinkarnasi mungkin belum tentu mengenalimu. Di monumen misterius, aku mendengar bahwa ada penjaga spiritual yang kuat. Sejak zaman kuno, bukan berarti tidak ada yang mencoba pemurnian. Tetapi pada akhirnya, orang-orang yang memurnikan semuanya terbunuh oleh indera ilahi pembangkit tenaga listrik. Ini konsekuensinya, aku harus memberitahumu. Hati Chen Ye yang bersemangat telah benar-benar menjadi dingin, jika dia menghadapi apa yang disebut kerajaan Tuhan sekarang, dia dan Kaisar Iblis tidak memiliki peluang untuk menang. Bukankah itu pemurnian? Mata Iblis, apakah kamu menyuruhku untuk menyerah? Chen Ye bertanya. Namun, tanpa diduga, Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya, tidak, sebaliknya, saya harap Anda mencoba memperbaiki. Aku juga melihatmu pergi jauh-jauh. Aku ingin tahu apakah kamu akan dikenali oleh monumen reinkarnasi ini. Bab 1920. 10 monumen reinkarnasi mewakili atribut Seon yang berbeda di dunia. Aku tidak tahu atribut apa yang dimiliki benda ini, apalagi bahaya apa yang diwakilinya. Umumnya, mereka yang mencoba memperbaiki monumen reinkarnasi, yang terendah dan terendah, tidak berada di puncak lubang bintang, dan Anda tidak berada di ranah harmoni. Kamu persiapkan dirimu secara mental. Juga, tempat ini dijaga oleh formasi iblis, dan penglihatannya tidak akan terlalu besar. Jika aku mencoba untuk menutupinya lagi, itu seharusnya bisa meminimalkan penglihatannya. Secara keseluruhan, tempat ini seharusnya menjadi tempat yang paling cocok untuk menyempurnakan monumen reinkarnasi ini. Kamu mencobanya. Kaisar Iblis jelas curiga. Mata Chen Ye menyipit, bukan omong kosong, dan duduk bersila di depan monumen reinkarnasi. Keajaiban reinkarnasi berhasil. Cahaya bintang-bintang di sekujur tubuh langsung membentuk jembatan dengan monumen reinkarnasi. Kata-kata kuno di monumen reinkarnasi beredar dengan cepat. Saat berikutnya, dia sepertinya telah memasuki dunia monumen reinkarnasi. Itu adalah tempat yang sunyi. Kosong. Di mana ini?
Chen Ye sedikit terkejut, dia ingin mencoba keluar dari ruang ini tetapi ternyata itu tidak mungkin. Sungguh larangan yang kuat. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar di langit. Oh. Selama ribuan tahun, seseorang telah datang lagi. Namun, sebenarnya ada harmoni realem. Mungkinkah benua Lingwu menjadi sangat lemah dalam 10.000 tahun ini? Itu konyol. Detik berikutnya, Chen Ye melihat seorang lelaki tua muncul di atas langit. Orang tua itu mengenakan jubah Tao, dan dia mengendarai binatang buas dengan nafas yang sangat kuat. Sama seperti Chen Ye ingin mengatakan sesuatu, lelaki tua itu meninggalkan binatang itu dan muncul di depan Chen Ye. Dia menatap Chen Ye, sedikit bingung, dan berkata, menarik untuk menguasai keajaiban reinkarnasi dewa dan iblis. Napas di tubuhmu sebenarnya memiliki arti reinkarnasi. Apakah itu darah reinkarnasi legendaris? Chen Ye berpikir bahwa garis keturunan reinkarnasinya dapat membuat pihak lain menyerah, tetapi dia tidak menyangka bahwa lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Garis keturunan reinkarnasi diletakkan di atas sampah. Saya benar-benar tidak tahu apa itu. Lakukan. Demi garis keturunan reinkarnasimu, ayo pergi. Namun, jika kamu ingin memperbaiki monumen reinkarnasi ini, berhentilah bermimpi. Kamu tidak layak untuk monumen reinkarnasi ini. Chen Ye sedikit kesal, tentu saja dia tidak bisa menyerah, apalagi pergi. Dia melangkah keluar dalam sekejap, dia melemparkan sihir reinkarnasi para dewa dan iblis, darah yang terbakar, darah para dewa, dan 10 formula darah dan energi. Dia memegang pedang busuk binatang itu dan menatap lelaki tua di seberangnya. Apakah kamu dan dunia luar begitu vulgar, hanya melihat kultivasimu? Jika itu masalahnya, aku khawatir monumen mendalam reinkarnasi ini hanyalah sampah. Begitu kata-kata ini keluar, mata lelaki tua itu memancarkan sedikit kemarahan, tetapi dengan cepat menghilang. Orang tua itu tersenyum, mengulurkan tangannya dan menyentuh binatang itu, dan berkata, apakah kamu sudah lama tidak makan daging manusia? Anak ini memiliki darah reinkarnasi. Baik bagimu untuk memakannya. Dia juga dapat menyerap energi spiritual dunia dari monumen reinkarnasi ini, dan dia bahkan dapat berubah menjadi manusia. Maukah kamu? Mata binatang buas itu berapi-api, menatap Chen Ye seperti mangsa. Orang tua itu tertawa, lalu memandang Chen Ye, dan berkata, karena kamu ingin memperbaiki monumen reinkarnasi ini, aku akan memberimu kesempatan ini. Jika kamu bisa selamat dari binatang buas ini, aku mungkin berubah pikiran. Detik berikutnya, binatang itu bergegas menuju Chen Ye. Seluruh tubuhnya sangat kuat dari zaman kuno. Untungnya, kekuatan binatang itu tidak terlalu tinggi, itu harus pada tahap awal bukaan bintang. Di hadapan binatang buas, Chen Ye tidak memiliki ruang untuk menahan diri. Kalau tidak, dia akan mati. Pada saat ini, suara malas terdengar di telinga Chen Ye, wah, bagaimana kalau membuat kesepakatan? Aku mengajarimu pedang, bagaimana kalau kamu membantuku menemukan sesuatu? Suara itu datang dari kekuatan misterius kuburan reinkarnasi, pria kotak pedang. Adapun identitas pria kotak pedang itu, dia masih belum jelas. Apa? Ini hanya kotak pedang yang biasa aku pakai. Ini baik. Setelah kata-kata itu jatuh, Chen Ye merasakan aliran informasi mengalir ke benaknya. Hanya satu pedang. Ini disebut pedang pembunuh surga. Pria kotak pedang berkata dengan sungguh-sungguh, menurut karakter binatang ini, ia harus bermain dengan Anda sepenuhnya, alih-alih menggunakan semua kekuatan Anda di awal untuk membunuh Anda, ini adalah kesempatan Anda untuk menang. Chen Ye mendengar kata-kata itu, dan cahaya di matanya meledak menjadi cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena masih ada kesempatan, dia pasti akan melakukannya. Nak, dengarkan, kamu harus menguasai pedang pembunuh surga dalam pertempuran ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup binatang buas ini tidak mudah. Setelah pria kotak pedang selesai berbicara, dia terdiam. Dia tahu bahwa bakat Chen Ye sangat bagus dan sangat kuat. Namun, belum bisa dipastikan apakah dia bisa menguasai Sword of Slashing the Heavens dan Sword Boxman dalam pertarungan ini. Jika itu adalah seni bela diri umum, pria kotak pedang akan percaya pada Chen Ye. Namun, apakah itu seni bela diri umum? Tidak ada yang tahu lebih baik daripada pria dengan kotak pedang, dia dapat yakin akan kekuatan pedang Zantian. Jika Chen Ye benar-benar mempelajari dan menguasainya, dia benar-benar dapat memenggal kepala binatang purba ini dari celah bintang di seluruh dunia. Namun, tidak ada yang tahu lebih baik daripada pria kotak pedang betapa sulitnya memotong langit dengan pedang.
Pedang Zantian adalah pedang di kotak pedangnya. Meskipun yang paling lemah. Tapi itu adalah teknik pedang pertama yang dia pelajari. Dia membutuhkan waktu seharian untuk mempelajari teknik pedang ini. Dan berapa banyak waktu yang dimiliki Chen Ye saat ini? Jika Chen Ye bisa belajar dengan cepat, dia akan mempertimbangkan untuk menerima Chen Ye sebagai muridnya. Namun, membiarkan Chen Ye menghadapi musuh yang kuat jauh melampaui kekuatannya sendiri, untuk menguasai tingkat kekuatan magis ini. Bencana. Sulit untuk mencapai langit. Pada saat ini, binatang buas itu menatap Chen Ye, tetapi alih-alih langsung menyerang, dia menyipitkan matanya dan mencibir, darah reinkarnasi di tubuhmu pasti enak. Seperti yang dikatakan, dia tiba-tiba melambaikan cakar depannya, dan aura yang kuat dan ganas meraung, langsung menutupi area di mana dia dan Chen Ye berada. Kekuatan alam yang kuat meliputi roh jahat yang tak terbatas. Kekuatan alam ini jauh lebih kuat dari Lin Juelong dan yang lainnya. Chen Ye bahkan bisa merasakan bahwa binatang buas adalah dewa di alam ini. Itu adalah dewa dengan keagungan tanpa akhir. Jika demikian, dengan kekuatan alam bawah, Chen Ye masih dapat melanggar hukum dengan kekuatannya, dan sepenuhnya menghancurkan alam dengan kekuatan absolutnya. Namun, di hadapan kekuatan alam binatang, Chen Ye tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh kekuatan saja. Suara binatang itu tiba-tiba terdengar dari segala arah pada saat yang sama, dan berkata kepada Chen Ye, "Semut, apakah kamu merasa takut sekarang? Monumen reinkarnasi adalah benda suci, bukan sesuatu yang dapat kamu sempurnakan dalam keadaan harmoni. Itu percaya diri, dan dengan kekuatan alam yang telah mencapai puncaknya, itu dapat sepenuhnya menaklukkan Chen Ye." Alasan mengapa itu tidak membuat gerakan gegabah hanya karena khawatir itu akan membunuh Chen Ye terlalu cepat. Chen Ye diam, tetapi di bawah tekanan binatang itu, dia diam. Di alam ini, sangat sulit bahkan untuk menyangkal kata-kata binatang itu. Jika Anda ingin menyangkal binatang itu, seolah-olah Anda ingin menjadi musuh seluruh dunia.